Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Kolbia dari Prodi Piaud STIT Insidai Jakarta. Video kali ini saya akan membahas tentang apa itu fetish. Kalian pernah dengar gak sih berita tentang ini? Heboh mahasiswa fetish di Surabaya berawal dari unggahan salah satu korban di media sosial. Mahasiswa ini mengaku diminta berfoto atau memvideokan diri saat terbungkus kain jarik. Nah, sekarang saya akan jelaskan apa itu fetish atau fetishisme. Apa itu fetish atau fetishism? Fetish, objek yang tidak hidup terangsang oleh benda atau bagian tubuh yang bukan organ kelamin seperti celana dalam, kain jarik, sepatu perempuan, dan rambut perempuan. Fetish ini merupakan salah satu jenis parafilia atau penyimpangan seksual. Orang yang mengalami fetishism hanya terangsang oleh benda atau bagian tubuh yang bukan organ kelamin. Fetishisme adalah timbulnya daya tarik secara seksual yang kuat pada benda mati atau bagian tubuh tertentu yang secara umum tidak dipandang sebagai objek seksual. Hal ini juga dapat diperparah dengan tekanan atau gangguan klinis yang terjadi secara signifikan. Gangguan ini sebenarnya adalah hal yang normal bagi sebagian seksualitas. Namun, masalah dapat timbul saat gairah seksual membutuhkan objek yang akhirnya memaksakan kehendak pada orang lain. Lalu, apa saja sih kriteria orang yang mengalami gangguan fetishisme? Kriteria fetishisme: memiliki fantasi terhadap objek tidak hidup, benda mati atau bagian tubuh manusia non-genital. Terjadi secara intens dan berulang. Fantasi terjadi setidaknya selama 6 bulan. Mengalami distres atau gangguan pada aktivitas sehari-hari atau pekerjaan. Saat fetishisme sudah menimbulkan distres dan gangguan fungsi, tentu gangguan fetisik bisa menimbulkan dampak buruk bagi seseorang. Dengan fetishisme, misalnya orang tersebut jadi menarik diri dari lingkungan sosialnya karena gangguan fungsi sosial atau tidak bisa bekerja karena gangguan fetisiknya. Dan apa penyebabnya dari fetishisme seksual? Penyebab dari fetishisme seksual: kelainan fetishisme yang merupakan bagian dari gangguan parafilik yang biasanya terjadi pada awal masa pubertas, tetapi gangguan tersebut mungkin saja berkembang sebelum masa remaja. Beberapa sumber mengatakan jika fetishisme seksual dapat berkembang dari pengalaman seseorang saat masih anak-anak. Hal ini mungkin saja berhubungan dengan kondisi yang terkait pada masa masturbasi dan pubertas. Apakah fetishisme ini bisa diobati? Pengobatan fetishisme. Pengobatan dari fetishisme seksual yang efektif biasanya dilakukan dalam jangka panjang. Beberapa penanganan yang umum dilakukan dalam bentuk terapi kognitif serta terapi pengobatan. Juga dikonsumsi bersamaan obat jenis androgen dan obat-obatan kimia agar dapat menurunkan kadar testosteron sementara. Cara ini juga disebut efektif untuk menurunkan dorongan seks pada pria dan bisa mengurangi frekuensi pencitraan mental yang dapat mengakibatkan gairah seksual. Apakah hukum Islam dalam kasus fetishisme ini? Hukum fetishisme menurut Islam: jika seseorang terangsang mencari kepuasan seksual dengan anggota tubuh selain istrinya, baik perempuan atau laki-laki, atau dia terangsang dengan benda-benda mati non-seksual seperti terangsang dengan jarik, terangsang dengan stocking, terangsang dengan apapun benda mati, maka ini hukumnya tidak diperbolehkan, maka hukumnya haram. Hasyiah Bajuri Juz 2 halaman 98. Berarti, jika fetis menggunakan tubuh selain istrinya atau benda-benda non-seksual yang digunakan tidak untuk membuat rangsangan pada istrinya, maka hukumnya haram. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat 5. Bagaimanakah cara pelaku itu membungkus korban? Kasus dugaan pelecehan seksual berkedok riset ini menjadi sorotan ketika rekaman video dari seseorang yang mengaku menjadi korban pelaku pelecehan seksual dari mahasiswa di Surabaya viral di media sosial.
Korban diminta untuk membungkus tubuh menggunakan kain jarik dan diikat, kemudian divideokan atau difoto untuk dikirimkan ke pelaku dalih pelaku sedang penelitian tugas akhir. Hal ini tidak wajar, kemudian dicurahkan korban melalui media sosial miliknya, yang kemudian mendapat tanggapan dan menyita perhatian publik. Korban mengaku dipaksa dan diancam jika tidak menuruti permintaan pelaku. Penyimpangan seksual yang dilakukan pelaku ini disebut fetish dalam istilah psikologi, yang berarti kesenangan yang didapatkan seseorang yang seringkali tidak mengandung unsur seksual. Korban mengaku dipaksa dan diancam jika tidak menuruti permintaan pelaku. Penyimpangan seksual didapatkan seseorang sebagai respon objek yang seringkali tidak mengandung unsur seksual. Seseorang yang memiliki sikap fetish membutuhkan benda tertentu untuk berfantasi seksual dan bahkan dijadikan pasangan agar bisa meraih kepuasan seksual yang maksimal. Jika orang yang memiliki sikap untuk membuat diri memaksa dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, maka hal ini harus segera ditindaklanjuti. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan untuk para korban, saya turut prihatin. Semoga kita semua dijauhkan dari bujuk rayu para predator-predator seksual dan kita semua ke depannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.